Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pelajaran Sejarah Peminatan kelas 12. Bersama saya, Ayah Sofia Martini. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah konflik-konflik di Timur Tengah. Berikut ini adalah peta wilayah negara-negara yang berada di Timur Tengah. Ada Iran, Irak, Syria, Lebanon, Saudi Arabia, dan lain sebagainya. Konflik-konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu konflik Palestina versus Israel. Konflik Palestina-Israel ini merupakan sengketa akibat pendudukan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina. Bermula dari munculnya gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl pada tahun 1895. Herzl merupakan ketua komunitas Yahudi yang berada di Inggris. Zionisme adalah suatu paham dan juga gerakan yang tujuannya adalah menegakkan negara khusus bagi bangsa Yahudi. Pada saat itu, pemerintah Inggris meminta dukungan kepada Herzl untuk mendukung Inggris selama Perang Dunia Pertama berlangsung. Herzl pun memiliki syarat. Ia meminta pemerintah Inggris untuk mendukungnya membangun sebuah negara. Inggris pun setuju untuk mendukungnya. Hingga kemudian pada tanggal 2 November 1917 tercipta sebuah perjanjian yang bernama Balfour Declaration. Perjanjian itu ditentang oleh bangsa Arab Palestina karena mereka tidak dilibatkan dalam perumusan perjanjian Balfour Declaration. Menanggapi hal itu, Inggris kemudian mempertemukan secara langsung komunitas Yahudi tadi dengan bangsa Palestina. Pertemuan itu akhirnya menghasilkan white paper pada tanggal 20 Oktober 1930. Di tahun 1933, Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler menangkapi orang-orang Yahudi yang berada di Jerman. Sehingga kemudian orang Yahudi mulai bermigrasi ke Palestina. Kedatangan orang-orang Yahudi dalam jumlah besar ke Palestina membuat rakyat Palestina marah. Apalagi setelah Perang Dunia Kedua, orang-orang Yahudi menjadi lebih leluasa masuk ke wilayah Palestina. Melihat hal itu, PBB akhirnya turun tangan dengan membentuk United Nations Special Commission on Palestine atau UNSC. Pada tanggal 29 November 1947, PBB memutuskan untuk membagi wilayah Palestina berdasarkan resolusi PBB nomor 181 bagian kedua. Wilayah Palestina yang sebelumnya adalah wilayah mandat Inggris dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagi kelompok Arab Palestina dan Yahudi. Perang demi perang terus terjadi antara Palestina dengan Israel. Gerakan Zionisme ini tidak pernah berhenti demi berdirinya negara bagi kaum Yahudi. Sampai hari ini, wilayah Palestina yang amat luas itu terus berkurang akibat pendudukan yang dilakukan Israel hingga saat ini. Kemudian ada Perang Teluk Pertama. Perang Teluk Pertama atau yang dikenal dengan Operasi Badai Gurun atau Operation Desert Storm disebabkan atas invasi Irak terhadap Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990. Irak membutuhkan petrodolar akibat kesulitan yang diembatnya setelah perang dengan Iran. Irak juga terjerat utang luar negeri dengan beberapa negara, serta memiliki masalah perselisihan perbatasan akibat warisan Inggris dalam pembagian kekuasaan setelah jatuhnya pemerintahan Utsmaniyah Turki.
Pada tengah malam tanggal 2 Agustus 1990, Irak secara resmi menginvasi Kuwait, sehingga kemudian keluarga kerajaan Kuwait berhasil meloloskan diri ke Arab Saudi. Kemudian Kuwait meminta bantuan Amerika Serikat tanggal 7 Agustus 1990, setelah sebelumnya Dewan Keamanan PBB menjatuhkan embargo ekonomi pada tanggal 6 Agustus 1990. Kemudian Amerika Serikat mengirimkan bantuan pasukannya ke Arab Saudi yang disusul negara-negara lain, baik negara-negara Arab dan Afrika Utara, kecuali Syria, Libya, dan Yordania serta Palestina. Kemudian datang pula bantuan militer Eropa, khususnya Eropa Barat, yaitu Inggris, Prancis, dan Jerman Barat. Ditambah negara-negara Eropa Utara dan Eropa Timur, serta dua negara Asia yaitu Bangladesh dan Korea Selatan. Sementara dari Afrika, Niger turut bergabung dalam koalisi. Pasukan Amerika Serikat dan Eropa di bawah komando gabungan yang dipimpin Jenderal Norman Schwarzkopf serta Jenderal Colin Powell. Pasukan negara-negara Arab dipimpin oleh Letjen Khalid bin Sultan. Masih tentang Perang Teluk. Pernah terjadi misi diplomatik antara James Baker dengan Menteri Luar Negeri Irak yaitu Tareq Aziz pada tanggal 9 Januari 1991, tetapi sayangnya gagal. Irak menolak permintaan PBB agar Irak menarik pasukannya dari Kuwait pada tanggal 15 Januari 1991. Akhirnya Presiden Amerika Serikat George Bush diizinkan menyatakan perang oleh Kongres Amerika Serikat tanggal 12 Januari 1991. Operasi Badai Gurun dimulai tanggal 17 Januari 1991 pukul 03.00 waktu Baghdad, yang diawali serangan-serangan udara masif atas Baghdad dan beberapa wilayah Irak lainnya. Sebenarnya sempat terjadi tawar-menawar perdamaian antara Uni Soviet dengan Irak yang dilakukan atas diplomasi Yevgeny Primakov dan Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev, namun ditolak Presiden Bush. Pada tanggal 19 Februari 1991 dan kemudian pada tanggal 27 Februari 1991 pasukan koalisi berhasil membebaskan Kuwait dan Presiden Bush menyatakan Perang Teluk selesai. Kemudian ada Perang Irak-Iran yang dilatar belakangi yaitu adanya keinginan Irak dan Iran menguasai Shatt al-Arab. Shatt al-Arab adalah jalur perairan strategis yang memisahkan Irak-Iran menuju Teluk Persia, di mana di sepanjang perairan ini dibangun pelabuhan-pelabuhan besar. Wilayah ini merupakan jalur ekspor minyak, sehingga menjadi wilayah sengketa. Kemudian ada juga keinginan Irak dan Iran menjadi penguasa Teluk. Konon ini sudah terjadi sejak Inggris mengakhiri keterlibatan militernya di Teluk tahun 1971. Saat itu Presiden Irak yaitu Saddam Hussein yang merupakan seorang Muslim aliran Sunni khawatir akan adanya pemberontakan Syiah di Irak. Pemberontakan ini bisa jadi terinspirasi dari terjadinya revolusi Iran di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini. Kemudian ada juga karena melemahnya kekuatan Iran pasca revolusi tahun 1979. Sehingga Saddam Hussein yakin bahwa keadaan Iran sedang tidak stabil setelah revolusi karena eksekusi mati para perwira-perwira perang yang pro terhadap Shah Reza Pahlavi. Hal ini dianggap dapat menguntungkan invasi yang akan dilakukan oleh Irak. Pada bulan April 1980, ada sebuah acara konferensi ekonomi internasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Mahasiswa Asia di Irak. Saat itu terjadi sebuah ledakan bom dan menggagalkan acara tersebut.
Irak menganggap bahwa Iran sedang menantang untuk perang. Pada tanggal 4 September 1980, Iran melancarkan serangan ke beberapa wilayah Irak seperti desa Hanakin, Muzairiyah, Zurbaitiyah, kota Mandali, dan Mustafa serta instalasi minyak Nefhanef. Puluhan rakyat Irak menjadi korban. Pada tanggal 22 September 1980, Irak menyerang pusat-pusat persenjataan berat dan juga pelabuhan udara Mehrabad, yaitu di Teheran, Iran. Kemudian Irak berhasil menduduki pulau Tum Besar dan Tum Kecil, merupakan wilayah sengketa kedua negara yang sudah dikuasai oleh Iran selama ratusan tahun. Iran kembali melakukan serangan balasan ke wilayah Basra dan Wasit. Pada bulan April 1983, Irak menghancurkan sumur minyak di Northwood. Akibatnya, sumber daya air di sekitar wilayah Teluk tercemar oleh minyak, yang berdampak pada harga air minum di wilayah ini sangat mahal, lebih mahal bahkan daripada minyak. Beberapa negara yang terkena dampaknya adalah Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Perang ini terus berlanjut hingga tahun ke-8, yaitu tahun 1988. Akhir Perang Irak-Iran. Perang yang terjadi selama 8 tahun tidak ada yang menang maupun kalah. Perang ini berakhir setelah Iran bersedia menerima resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598 tahun 1988. Pada resolusi tersebut, Iran diminta untuk melaksanakan gencatan senjata. Hal ini mengacu pada perjanjian Algiers yang sudah disusun sejak tahun 1975 dan sudah disepakati oleh keduanya. Perjanjian Algiers ini adalah perjanjian antara Irak dan Iran yang dipelopori oleh Presiden Aljazair, yaitu Houari Boumediene. Perjanjian ini dilaksanakan di ibu kota Aljazair, yaitu Algiers atau bisa juga disebut Algiers. Tujuannya untuk meredam perselisihan kedua negara. Pada perjanjian ini dipertemukanlah petinggi dari kedua negara, Saddam Hussein dari Irak dan Shah Reza Pahlavi dari Iran. Perjanjian Algiers ditandatangani pada tahun 1975. Jadi kedua negara diingatkan kembali akan adanya perjanjian perdamaian antara Irak dan Iran, yaitu dengan perjanjian Algiers. Oke, kita sampai pada kuis. Jelaskan peran Indonesia ketika terjadi perang atau konflik di wilayah Timur Tengah. Silahkan tulis, jelaskan, kemudian input ke e-learning untuk di kemudian akan kita diskusikan. Sampai jumpa lagi. Ingat, jadilah pelaku dan pembuat sejarah di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.